kita akan coba membuat aplikasi chatting ya menggunakan Flutter. Dan kita akan berbicara beberapa hal yang advance yang bisa kita gunakan dalam developing mobile application. Oke, dalam video ini atau mungkin saya akan potong-potong videonya. Kita akan berbicara tentang layout, bagaimana membuat layout. Jadi kita buat layout yang sederhana untuk aplikasi chat. Lalu bagaimana mendesain dengan material desain, lalu dengan tema, kita bermain dengan tema. Lalu kita akan menggunakan tema extensions, apa itu extension di Dart atau di Flutter. Lalu kita akan bermain dengan responsive layout, adaptive layout. Lalu kita akan menggunakan router dengan material router, lalu kita ganti dengan Go router, apa bedanya di sana. Dan kita akan berbicara tentang state management. Ada yang mungkin kita sudah pernah gunakan adalah stateful widget. Lalu kita bicara tentang stream. Kita akan menggunakan block untuk state management. Lalu kita akan menggunakan Firebase untuk data dari aplikasi chat kita. Oke, yang pertama kita akan bermain di menggunakan Visual Studio. Nah, untuk membuat aplikasi Flutter atau membuat developing dengan Flutter, biasanya kita akan menggunakan terminal ya dengan Flutter create bla 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 ya. Biasanya kita akan menggunakan Flutter create dan lalu nama aplikasinya. Nah, kita akan coba dengan cara yang berbeda sekarang. Kita coba dengan komen yang ada di Visual Studio Code ya. Jadi kita bisa mengakses komen di Visual Studio Code menggunakan ini ya, kurung siku tersebut. Lalu di sini akan ada banyak komen. Nah, ini tergantung dari extension yang sudah kita install di Visual Code. Dan saya sudah install Flutter, dan saya yakin teman-teman juga sudah install Flutter. Jadi bisa dimulai dengan new project atau dengan shortcut ya, shortcut di keyboard dengan ini. Kalau di macOS menggunakan Command CP, kalau di Windows menggunakan Control CP ya. Jadi saya akses Control CP. Nah, ini project Flutter. Nah, di sini dia akan bertanya aplikasi seperti apa yang kita inisiasi. Ini aplikasi yang pertama, ini adalah aplikasi yang seperti biasa yang ada counter itu. Lalu yang kedua itu dia kosongan, cuman hello world ya, hello world. Lalu ada modul, ini saya belum pernah coba, make package, plugin, skeleton. Di sini bisa langsung membuat list view dengan detailnya. Jadi untuk kalau kalian mau coba belajar bisa dengan cara itu juga. Tapi saya akan membuat dengan yang empty, jadi yang kosongan. Nah, di sini dia akan bertanya tentang folder di mana kita akan menyimpan aplikasi. Kita select foldernya. Lalu nama aplikasinya kita namakan saja Flutter Chat. Oke, nah di sini dia akan semacam ada CLI command. Dia akan membuat file seperti ini. Oke, jadi kita akan developing di sini di main.dart. Di sini dia akan hanya membuat aplikasi sederhana dan menggunakan beberapa widget. Yang pertama itu material app, lalu scaffold, ada center dan text. Jadi kalau kita jalankan ini, oke, di sini saya akan menggunakan emulator Android ya. Sebenarnya saya bisa menggunakan iOS, cuman sepertinya Xcode saya bermasalah. Oke, bagi kalian yang tidak tahu, kalau kalian ingin mencoba menggunakan emulator, mungkin kalian tidak ketika pertama kali menggunakan Flutter, kalian tidak akan menemukan emulator seperti ini. Saya menggunakan emulator Visual 5 bla 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 ini. Nah, caranya yang kalian harus pastikan, kalian harus install Android Studio ya, Android Studio. Jadi saya cari Android Studio ya. Nah, kalau kalian sudah install, kalian perlu install SDK-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Di sini kalian bisa buat virtual. Ini virtual. Kalian bisa
create device, dan saya sudah buat satu device di sini menggunakan emulator dari Pixel 5. Oke, jadi kalau kalian mau buat emulator di Android, kalian bisa dengan cara seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan Pixel 5 yang saya ada dua di sini. Biasanya dia ada yang namanya cold boot, atau yang satu lagi adalah quick boot ya kalau nggak salah. Yang jelas yang quick boot ini dia bootingnya lebih cepat. Oke, ini emulator saya. Dia masih butuh waktu untuk connect. Oke, kalau sudah, dia akan starting ya, jadi booting up seperti ini. Nah, ini yang biasanya agak lama, seperti handphone yang kita gunakan. Oke, sambil menunggu kita mungkin kita lihat dulu ya, kita start ini. Kita bisa melalui ini run start without atau run without debugging. Oke, aplikasi kita sudah mulai muncul. Harus muncul hello world. Oke, sudah selesai. Nah, ini biasanya ketika kita menggunakan emulator, dia akan butuh waktu yang lama ya, pertama kali saja, karena dia harus boot Androidnya di sini ya. Tergantung dari kode apa yang kita buat, dia akan boot di sini. Oke, nah sekarang kita akan bermain dengan layoutnya ya. Jadi kita akan ganti ini. Yang pertama pasti kita akan menggunakan material app dan scaffold, lalu ada scaffold. Kita akan buat semacam list ya. Ya, kita buatlah mirip-mirip seperti WhatsApp itu ya. Oke, yang pertama kita harus lakukan, kita ganti ini. Di kita pasti menggunakan scaffold. Scaffold itu dia semacam kerangka ya, kerangka di scaffoldnya kita tambahkan app bar. Kita menggunakan widget app bar di sini, dan di sini kita bisa tambahkan title yang harus berupa widget ya. Nah, widgetnya ya karena kita ingin menggunakan teks saja, kita gunakan widget teks. Kita namakan dia ya, sederhana aja, jet app. Oke. Lalu di bagian body kita ganti dengan apa ya? Sebuah list dulu berarti ya. List view ya. Jadi kita akan menggunakan list view di sini. Kita sebenarnya bisa menggunakan column ya. Cuman kalian harus tahu column dia hanya sebatas ini. Agar bisa di scroll, kita menggunakan list view. Oke, dalam list view diminta children. Ini apa ya? Oke. Oh, kita menggunakan cons, jadi kita hapus dulu ya, nanti kita pikirkan. Nah, ini kita bisa gunakan cons karena dia tidak akan berubah ya. Kalau dia menggunakan variabel, maka kita tidak boleh menggunakan konstanta ya. Jadi ini agar meningkatkan performa saja. Jadi untuk meyakinkan Flutter bahwa ini tidak akan pernah berubah. Kalau kita menggunakan variabel, dia harus mencarinya di memori, dan dia ada kemungkinan berubah. Tapi kalau kita menggunakan hardcode seperti ini, maka bisa diyakinkan dia tidak akan pernah berubah. Oke, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Oke, tentu di dalam list view kita bisa menggunakan list list style. Nah, di sini kita misalnya tambahkan list style.
stylenya mungkin sederhana saja. Yang pertama itu adalah leadingnya, kita menggunakan avatar ya, ada gambar seperti itu. Nah, di sini apa yang harus kita isi? Kita gunakan background image karena kita menggunakan circle avatar. Lalu dimana kita bisa mendapatkan gambarnya, kita menggunakan asset image saja dulu, nanti mungkin akan kita edit. Nah, apa itu? Ada banyak ya untuk image yang ada di Flutter. Yang pertama kita bisa menggunakan image, nama asset image atau network image ya, ada banyak ya. Jadi kalau network dia akan mencari di internet, kalau asset itu adanya di folder di aplikasi Flutter kita ini. Oke, saya akan buat satu namanya person wp. Nah, ini belum ada ya gambarnya. Kita akan cari kalian bisa cari di internet, kalian bisa cari gambar apa saja, gambar orang ya tentunya, supaya terlihat aplikasi bentuknya di sini nanti ya. Nah, di sini saya sudah punya gambar. Saya akan buat di sini folder namanya asset, dan saya akan letakkan gambar tersebut di sini. Nah, di sini ada satu gambar. Entah siapa ini, kita gunakan saja. Oke, tapi kita tidak bisa menggunakannya begitu saja. Kita harus lapor ke Flutter bahwa folder ini akan diikutkan ketika aplikasi ini di-build, entah ke macOS, ke web, ke Android, ke iOS ya. Karena ini Flutter tidak mengenal ini, jadi kita harus kenalkan, yaitu di patchback YAML-nya. Di patchback YAML-nya kita bisa tambahkan, ini ada settingannya ya, ada settingnya, kita bisa tambahkan asset seperti ini. Nah, aset ini bisa kalian tambahkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi folder yang ingin kalian ikutkan di aplikasi kalian. Nah, saya hanya akan menambahkan folder aset gitu aja. Jadi seluruh isi folder, jika ada slash seperti ini, seluruh isi folder akan diikutkan ya. Folder dan isinya maksudnya. Ini saya save. Oke. Nah, ini Flutter akan berusaha mengenali ya apa yang kita setup di sini. Sebenarnya ini adalah setup dari Dart ya. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapat. Nah, ini dia ada keril-keril warna biru gini, artinya ada sesuatu ya. Di sini diminta kita menggunakan cons sama seperti tadi, karena kita hardcode ini, jadi kita bisa gunakan cons dari circle avatar ini atau dari list style ini. Oke, saya gunakan yang di circle avatar saja. Sepertinya cukup. Oh, sorry, dia mintanya dari ini, dari arraynya, karena kita masih statik ya. Jadi kalau ini saya save, harusnya dia muncul ya. Sebentar. Oke. Apa masalahnya? Leading. Oh, sorry, saya langsung. Oh, sebentar. Leading, oke. Lalu saya tambahkan di sini title. Title di sini sudah pasti biasanya namanya ya. Misalnya nama saya saja dulu. Lalu subtitle. Subtitlenya nanti saya akan isi dengan apa ya? Chat terakhir ya. Mirip seperti di WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan lorem ipsum, saya insert align aja. Jadi saya punya extension lorem ipsum ya. Sebentar, ini kenapa setnya tidak muncul ya? Saya sudah masukkan, sepertinya saya harus rebuild karena dia belum diikutkan dalam buildnya. Set image bundle no name. Oke. Asset not found. Apa?
assets. Oke, assets. Menarik. Apa dia tidak mengenal ini? Kita lihat lagi. Oh sorry, ini harusnya ada di bawah Flutter, karena Flutter yang harus mengenalinya. Oke, dia update ulang. Saya coba update ulang ya. Sets. Oke, jadi saya sudah cari permasalahannya. Permasalahannya adalah di sini. Permasalahan sederhana. Sebelumnya saya gunakan tab dan dia harus menggunakan spasi sebanyak 2 kali seperti ini. Jadi hal kecil seperti itu sangat mengganggu ya. Jadi kita juga bingung carinya. Padahal sama-sama satu tab saya sudah 2 spasi, tapi dia mintanya 2 spasi. Oke. Jadi hati-hati dengan settingan di pub spec ya YAML-nya. Oke, jadi tampilannya kurang lebih sederhana seperti ini. Jadi ini mungkin akan ada banyak list di sini. Saya buat saja banyak seperti ini. Oke. Jadi bisa banyak. Oke, next. Oke, kita buat sederhana seperti ini saja dulu. Lalu nanti ketika ini diklik, dia akan ke tampilan yang berbeda. Oke, tampilan berbedanya seperti apa? Jadi kita buat dulu di sini, kita buat folder saja ya. Sorry, folder. Kita buat page saja di sini. Jadi halaman kita hanya ada 2. Yang pertama itu adalah kita sebut saja home ya, yang ini checklist ini kita sebut saja home, atau kita sebut list itu aja. Oke. Kalau yang berikutnya adalah apanya, detailnya ya, kita sebut saja chat dot. Oke. List itu adalah di sini, jadi ini home-nya. Kita pindahkan saja scaffold ini, atau kita bisa lakukan dengan cara ini. Kita klik di bohlam ini, kita ekstrak, atau ketika kursornya ada di sini kita bisa kontrol titik ya, sama munculnya seperti ini. Jadi kita bisa ekstrak widget. Jadi kita ekstrak, kita beri nama dia list ya, sorry, list list widget, list page. Oke, list page. Nah seperti itu, dia akan muncul di sini. Nah ini bisa kita cut dan kita pindahkan ke sini. Jadi kita sudah bagi aplikasinya. Ini dia error karena kita belum import Flutter material. Oke, beres. Nah ini dia masih error karena kita belum import list yang tadi kita buat, yang tadi kita pindahkan ke sana, pindah ke sini. Oke. Nah yang berikutnya adalah halaman detailnya. Oke. Jadi saya akan sedikit loncat ya dari tadi yang saya sampaikan. Kita akan menggunakan material router agar bisa pindah ke chat ini. Jadi kita bermain di listnya. Jadi mainnya biarkan seperti ini ya. Biarkan saja seperti itu. Kita akan main di oke. Kita buat dulu agar kita bisa klik nih dan dia pindah ke chat dot. Tapi kita buat dulu chat dot-nya sederhana saja, stateless widget, namanya adalah chat page, lalu udah itu aja. Nah di sini kita perlu import ya, selalu ingat import. Nah kalau ada error seperti itu berarti kita belum import material. Jadi
karena kita extend ini stateless widget ya. Stateless widget ini ada di package ini, di file ini ya. Jadi ini adalah kalau kalian masih ingat konsep OOP ya, jadi ini kita extend sebuah kelas namanya stateless widget, maka kita perlu import di mana kelas stateless widget tersebut berada. Oke, setelah seperti ini kita bisa buat on tab di sini. Jadi ketika diklik ini, diklik dia akan pindah ke detailnya. Oke, jadi di sini kita kita perlu memberi. Jadi kalau kalian mau lihat apa saja parameter yang bisa kita tambahkan di sebuah widget, kita arahkan kursor ke widget. Nah di sini akan ada banyak. Ini kalian bisa pelajari. Jadi ada banyak sekali widget dan tentu masing-masing widget memiliki banyak parameter. Nah di sini kita bisa cari kira-kira aja kalau ya seperti bahasa manusia, cuman dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin tab lalu dia pindah ke sebuah halaman, pasti namanya antara on apa gitu. Jadi eventnya tab, jadi on tab. Ada juga on long press dan seterusnya. Jadi kita akan menggunakan yang on tab tersebut. On tab. Nah ini kita diberi suggest, dia mintanya adalah sebuah anonymous function. Jadi kita gunakan ini kali ya. Oke. Jadi di sini kita bisa return material pig root. Material pig rootnya kemana? Jadi ketika kita klik dia melakukan apa? Oke. Oke, sorry. Ternyata kenapa dia error, karena dia sebentar. Kita harusnya tidak return ya, tapi ketika on tab kita gunakan navigator dari Flutter. Navigator ini adalah seperti navigation ya, kita mau ke apa saja sebenarnya, cuman yang paling sering pasti akan kita pindah page, jadi pindah halaman ya. Kita gunakan navigator dot push. Jadi di sini ada pause, ada push, ada pop ya. Push itu dia kalau di mobile application ya, umumnya dia akan berbentuk seperti stack, tumpukan ya. Jadi kalau kita push, kalau kalian masih ingat konsep array, jadi kalau tumpukan itu kan array ya. Ketika kita push dia akan tambah satu di atasnya, jadi tumpukan berikutnya ya. Nah itu biasanya yang menyebabkan akan ada tombol back di Android atau di iOS saya lupa ya, dan ya pokoknya seperti itu ya. Jadi kita bisa kalau kita back dia akan hilang tumpukan tersebut. Nah untuk menghilangkannya itu adalah menggunakan pop seperti ini. Nah kita akan push. Nah apa yang kita push? Yang pertama dia butuh kalau tidak salah ada dua parameter ya di sini. Jadi kalau kalian mau lihat sebuah metode itu apa yang diminta. Nah ini push, ini kurungnya, dan di sini dia akan, yang pertama dia minta pull konteksnya, lalu yang kedua dia minta root. Jadi kita berikan saja konteksnya yang mana, yang ini ya, kita berikan. Jadi kalian harus ingat lagi konsep widget ya. Jadi dia konteks ini semacam skeletonnya atau kerangkanya ya, kerangka dari pembentukan widget di tampilan ini. Oke, lalu yang berikutnya dia minta material pig root ya. Maksudnya saya berikan ini rootnya adalah berupa material pig root. Nah di buildernya ini dia, kalau dia builder biasanya dia minta sebuah function ya. Ini kita lihat dia minta function. Nah jadi di sini kita berikan dia anonymous function seperti ini. Nah
Di sini kita berikan konteks lagi. Jadi konteks yang ada di sini kita berikan juga agar dia bisa membentuknya di mana dia harus menempelkannya atau menumpuknya. Oke, lalu apa yang kita return di sini? Ingat ya, tanda panah ini kalau kita menggunakan apa namanya sama dengan kurung siku seperti ini, artinya dia sebenarnya return. Ini kan function seperti ini, jadi kita return apa? Nah, return ini bisa kita singkat dengan tanda panah. Yang kita mau return adalah chat ini, ya. Jadi namanya tadi adalah chatpig, ya, chatpig. Jadi saya copy paste saja di sini. Nah, seperti itu ya. Sorry, on tab errornya apa ya? Oke, jadi kalau kita ada yang bisa berubah seperti ini, kita tidak boleh menggunakan konstanta atau const ya. Nah, maka kita hapus itu, dia tidak error lagi. Lalu ini error karena apa? Karena kita belum import. Jadi dia tidak tahu berada di mana. Nah, ini baru kita bisa gunakan const karena dia tidak akan pernah berubah. Isinya mungkin berubah ya tampilannya, cuman kelas ini tidak akan pernah kita tidak akan pernah menggunakan kelas yang berbeda dari ini. Oke. Kalau sudah seperti itu, ketika saya klik di sini, nah dia pindah ke halaman ini. Nah, dia hitam seperti ini ya. Lalu ingat ya, kita butuh yang namanya scaffold. Scaffold itu kerangka tampilan. Jadi ada app bar. Yang umum di mobile application pasti ada app bar, ada body. Ya, mungkin kalau yang lain mungkin ada button, ada di bawahnya ada semacam apa ya, navigation bar dan sebagainya, atau side menu biasanya. Nah, itu adalah itu berada pada scaffold kalau di Flutter. Jadi kenapa dia tidak muncul apa-apa? Karena kita tidak memberikan, kita return kontainer kosong ini. Jadi kontainer itu semacam ya, kita bisa buat bentuk apa saja dengan kontainer, tapi ini kita tidak berikan parameter apa-apa, jadi dia hanya kosong. Oke, jadi kita ganti ini dengan scaffold yang ada app barnya ya. Kita gunakan widget app bar, lalu di sini ada title. Oke, lalu pada title kita akan beri teks. Nah, dia minta widget ya, jadi kita bisa isi apa saja, bisa icon, bisa image, bisa apa saja. Oke, kita beri teks lagi. Nah, biasanya di sini kan ada nama ya. Oke, mungkin di app bar ini kita bisa berikan leading ya, ini leading. Apa itu leading? Jadi awalan ya. Biasanya di sebelah kiri itu kita bisa beri widget. Nah, kita akan beri widget yang sama, yaitu adalah circle avatar, lalu background image, asset image, asetnya adalah version.web yang tadi. Jadi kita buat static dulu semua selama membuat layout. Error lagi misalnya ada di list, kita menggunakan asset plus person. Jadi kita harus gunakan yang oke, kita reload, kita klik. Oke, jadi kita ulang, kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita belum banyak desain dulu, kita buat layoutnya dulu ya. Oke, lalu di chat ini selain app bar tentu ada body. Bodinya di sini kita gunakan kolom ya, children. Oke, dalam kolom ada children. Jadi konsepnya kita buat layout untuk message-nya nanti di sini, lalu di sini ada text box gitu ya. Oke,
di bagian sini kita akan berikan pertama list view agar dia bisa di scroll message tersebut. Jadi kita biarkan kosong dulu list view dan size box mungkin ya, size box. Oke, size box ini di dalamnya ada text field. Oke, gitu dulu. Di sini kita harus berikan ukuran. Jadi apa yang diminta itu bisa with height. Kalau kita biarkan seperti ini, apa yang terjadi? Oke, dia akan bilang bahwa ini error karena apa yang terjadi? Text field ini tidak punya ukuran, jadi dia akan menghabiskan berapapun space. Nah, permasalahan kolom juga tidak punya ukuran, dia tergantung dari anaknya. Jadi ini seperti telur dan ayam ya. Jadi yang mana yang saling keduanya saling bergantung. Jadi maka kita berikan di size boxnya ukuran height misalnya saya nggak tahu ya berapa, 100, katakan saja 100. Dia belum muncul ya. Mana dia? Height 200 kali ya. Oke. Ini apa? Oh, ini chat. Ukurannya kita expand saja ya. Kita akan widget lalu kita kasih expand. Sorry, kok expand? X apa ya? Ini betul expand. Sebentar, saya berpikir dulu. Expanded. Lalu kita kasih fleksibel aja deh. Fleksibel. Di sini kita kasih padding dulu. Padding. Oke, kira-kira begitu. Kenapa dia tak muncul ya? Oh, karena kita ini harusnya ada mana ya? Nggak kelihatan ya. Kolom children kita isi sesuatu di sini dulu ya supaya terlihat. Kita kasih size box, ini children, size box yang headnya 100, lalu dia bisa di siapa lagi? Kita isi teks ya. Mana ya? Scaffold seperti harus dibuat ulang. Oh ya, ada error. Oke. Jadi dia ada error di sini. Oke. Oke, ini harus kita berikan dia expanded dulu karena dia tidak punya ukuran. Expanded. Oke, seperti itu. Oh, ini kok di sini? Salah. Di sini. Kita berikan dia expanded.
conversation box kita berikan padding. Oke. Text field, oh ini sebenarnya nggak usah ya, kita tak usah pakai size box karena kita sudah pakai flexible. Remove this widget. Jadi sini kita tambahkan setelah padding kita kasih row aja ya, karena kita akan menambahkan ada tombol send. Row. Oke, di dalamnya akan ada ini dan text field dan icon button ya. Icon button yang price-nya kita kasih gini aja dulu. Lalu iconnya icons dot send, kita pakai send. Oke, dia di sini. Jadi di sini kita oke, karena kita menggunakan emulator ya. Jadi kita bisa ketik lalu kita send. Oke. Layoutnya kira-kira sudah ya. Nah, kita akan edit sedikit di bagian text field dulu deh. Text field kita ubah layoutnya. Jadi di sini dia hanya text field biasa. Jadi kita bisa kasih text decoration, input decoration. Jadi di sini nama parameternya adalah decoration. Jadi kita berikan dia input decoration. Decoration ini kita bisa mendekor text field ini, ya. Jadi misal kita berikan color, oke, label nggak usah, jadi kita nggak perlu mungkin border ya, border kita beri input. Nah di sini ada banyak jenis border untuk text field, ada outline, ada underline. Ini sudah underline ya, jadi kita bisa tambahkan outline input border. Nah, outline-nya kita bisa kasih border side, perlu lah ya. Kita isi aja dah, borders atau border radius ya, kasih dia agak sirkular gitu. Jadi kita kasih border radius all radius. Kita bisa berikan itu ya, tadi border radius circular, radiusnya misal 25 sebenarnya cukup. Oke, bentuknya kayak gini, saya rasa cukup dulu. Jadi ketika kita ketik dia akan muncul di sini nanti. Lalu kita ubah sedikit isi dari list view ini, jadi kita berikan saja dia apa ya, perlu kali ya, kita berikan saja list style mungkin. Kita berikan dia list style. Yang pertama pasti padding dulu untuk memberikan jarak antar message nanti. Di sini paddingnya saya gunakan 18 set all. Jadi ini semua ya, semuanya akan berukuran berjarak 16 pixel. Oke. Di dalamnya kita berikan, kita isi dengan, kita gunakan apa ya, card. Oke. Nah card itu juga tidak memiliki ukuran, jadi kita kasih box, constraint box dulu. Jadi constraint box itu adalah ukuran ya. Nah bedanya dengan size box, kalau size box itu harus menggunakan pixel. Nah di sini kita bisa gunakan maximal width ya.
Oke. Nah, dalam constraint box kita isikan constraint-nya, lalu bawa constraint-nya. Jadi constraint itu jarak ya, jarak antar ini. Constraint-nya kita kasih max width misalnya max width-nya 500 ya, kasih saja 500. Lalu minimal width kasih 200. Oke, lalu setelah itu, setelah constraint baru child. Saya shift dulu deh biar kelihatan. Baru di dalamnya adalah card. Nah, di dalam card kita kasih color dulu. Kita ambil colornya dari tema saja, theme.of konteks. Nah, jadi kita bisa ambil, nah konteks ini seperti tadi saya bilang, dia merupakan skeleton atau kerangka dari seluruh widget di aplikasi kita. Jadi kita termasuk tema ya. Jadi dalam konteks itu akan ada tema. Dan di sini kita bisa ambil color scheme dari tema. Dan jadi ini masih tema default, jadi dia akan menggunakan bagian-bagian dari tema default. Seperti itu bisa. Kita coba lihat. Kita reboot. Masuk ke sini. Klik. Oke. Muncul. Oke, di dalam card kita belum isi apa-apa. Jadi dia, itu kenapa dia tidak punya ukuran. Jadi kita berikan card itu child saja. Kita kasih teks dulu. Isi chat. Oke, dia bentuknya seperti ini. Oke. Tapi kita kasih padding. Paddingnya mungkin tidak besar ya, 8 defaultnya 8, kita kasih 8 saja. Oke, jadi warna surface variant ini ternyata dia putih ya. Jadi coba kita ganti saja dengan primary supaya terlihat. Oke, nah ini. Lalu di dalamnya mungkin kita akan jadi konsepnya di sini ada teks. Lalu mungkin di bawahnya ada waktu kapan dikirim ya. Jadi kita bungkus lagi ini dengan kolom. Oke, kolom yang pertama itu tentu isi chatnya, yang kedua juga teks. Ya, mungkin kita contohkan di sini 20.00. Oke. Oke, cuman dia belum posisinya ya. Mungkin yang pertama kita kasih align ini. Kita tambahkan widget align. Jadi align-nya di mana? Alignment dot top left. Sih, apa ya? Harus reboot terus. Oh, sorry, alignment. Atas error. Oke, dia mintanya bukan itu, parameternya di alignment. Oke, di sini. Lalu teksnya kita bungkus juga dengan line, karena dia line-nya akan berbeda. Alignment alignment-nya alignment dot bottom right. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kita ganti supaya terlihat dulu. Lorem ipsum line. Oke, seperti itu. Paddingnya cukup ya.
Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Cuman warnanya ya, warna teksnya oke, biarlah dulu. Nanti kurang lebih seperti ini. Nanti kita desain lagi. Oke, jadi ketika nanti kita isi ini, dia akan muncul di sini. Oke, gitu konsepnya. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi konsepnya, kalau kalian perhatikan di aplikasi messaging atau chat, biasanya kalau kita yang chat, dia akan berada sebelah kanan ya. Ya betul, di sebelah kanan. Mungkin dia maksimal setengahnya ini ya. Lalu kalau aplikasi kalau message dari lawan bicara, dia akan ada di sebelah kiri. Di sini kita menggunakan width yang statik ya. Statik dulu. Misalnya maksimalnya 300. Oke, dia belum ada posisi. Nah, jadi di padding kita berikan align ya, sama seperti yang sebelumnya. Kita kasih align, lalu alignmentnya alignment top. Ini kalau kita yang chat berarti dia top right. Oke, seperti itu ya contohnya. Seperti ini terlalu besar ya. Kita ganti saja. Kita ganti dengan from LTRB. Apa itu? From left, top, right, bottom. Jadi kita bisa ini. Oke, kita ya, ini parameternya, jadi ada left, top, right, bottom. Di leftnya kita kasih 8 saja sepertinya cukup, atau 8 boleh ya. Lalu top kita kasih 16. Jadi atau ada yang lain ya, lebih gampang. From symmetric. Oke, kita pakai symmetric aja. Kalau symmetric dia mintanya vertikal dan horizontal. Vertikalnya kita kasih, ini kita ganti, vertikalnya kita kasih 16. Lalu horizontalnya di luar. Horizontal kita kasih 8. Jadi dia agak nggak terlalu jauh ya dari pinggir. Oke, kita tambahkan lagi satu. Jadi kita masih statik ya. Jadi kita sebagai template saja nantinya. Loh, ini. Oh sorry, di bawahnya. Oke, tapi kalau dari lawan dia akan top left. Betul ya. Top left. Lalu warnanya juga kira-kira sama. Nah, warnanya kita akan gunakan mungkin kita gunakan background varian. Ada nggak ya? Kita coba saja background. Oh, nggak ada. Background tidak ada varian. Surface mungkin surface. Oke, kita coba dulu surface warnanya. Apa yang terjadi? Sebentar, ini kok error? Ada yang aneh. Tadi saya ganti apa ya? Color scheme. Oh, kok masih di dalam align? Ini kan? Tapi ada error.
ada yang kurang ya, kurang buka kurang tutupnya. Align itu ini, lalu padding. Nah ini, padding di sini. Child, box content, masalah card, card. Ini ada padding, dalamnya ada column, ada children, align. Nggak ada masalah, tapi kok dia ada ini ya. Seperti ada error. Alignment the top left and then children. Ini kurang, kita copy aja ulang lagi ya. Kita copy ulang. Jadi agak susah ya mencari di yang oke. Kita copy ini, kita masukkan di sini. Oke, tidak ada masalah. Ini kita ganti top left, lalu warnanya kita ganti surface. Apa yang terjadi? Ini masih putih ya. Coba surface thing. Nah, surface variant. Sudahlah, kita gunakan saja. Oke, jadi konsepnya seperti ini. Mungkin kita berikan desain yang lain nanti ya. Jadi kita desain lagi nanti. Nah, kurang lebih konsepnya seperti ini nanti. Jadi kalau chat kita sendiri yang kita ketik di sini dia akan berwarna biru. Lalu chat dari lawan dia akan berwarna yang berbeda ya, dan dia sebelah kiri sebelah kanan. Oke, kita besarkan sedikit ya, kira-kira begitu. Oke, lalu nah dari sini kita next kita akan bicara tentang tema. Jadi ini nggak ada tombol backnya. Oke, F bar auto udah ada ya. Kalau kita tidak berikan leading, apa yang terjadi? Maka dia akan otomatis back. Menarik. Kalau begitu kita berikan saja di sini row supaya tombol backnya tetap ada ya. Row yang pertama adalah bentar. Saya copy dulu ini. Jadi circle avatar ini saya copy dulu. Saya copy lalu leadingnya saya hapus supaya tombol backnya tetap ada otomatis ya, karena kita menggunakan navigation tadi push tadi, jadi dia akan otomatis ada. Kalau kita langsung masuk ke nah nih supaya tombol backnya ada ya. Jadi di sini nah konsepnya fotonya akan saya taruh di sebelah teks. Nah untuk bisa membuat hal seperti itu, jadi kita gunakan konsep row. Jadi row itu ke samping ya, berurutan ke samping, urutan ke samping. Jadi di sini saya tambahkan row. Nah row dia akan berdampingan dengan circle avatar. Oke. Mungkin saya berikan padding saja di sini. Paddingnya cukup 4 kali ya. 8 set only right. N. Oke, only N 8. Coba ya. Oh ini udah kom. Oke, sudah berjarak ya. Ini masih tetap ada tombol back. Sebaiknya biarkan tombol back karena di beberapa Android versi lama terutama dia masih membutuhkan ini. Oke. Jadi kalau kita back dia balik ke sini, kalau kita klik dia balik ke sini.
cuman list yang lain itu belum ya, belum saya berikan on tab. Ini belum bisa kita klik. Ini saya klik ya. Jadi di sini kalau mau berikan semua on tab ya harus sesuai, harus berikan on tab seperti ini. Ini saya copy, saya masukkan ke list yang lain. Oke, jadi sekarang semua bisa di tab. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, seharusnya chat dia berada dari bawah ya, dari bawah ke atas. Ini kita bisa akali dengan di list view. Ini list view, oh ya, ini list view di body. Yang pertama, oke, ini ya bar. Nah, yang kita bisa lakukan adalah dengan cara seperti ini. Jadi di list view kita bisa ada parameter yang namanya reverse. Jadi reverse dia akan terbalik, bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Jadi kita masuk reverse true. Tapi kalau kalian perhatikan urutannya juga terbalik. Nah, ini ketika kita nanti akan menggunakan data ya. Oke. Nah, untuk membuat tampilannya, saya rasa itu dulu deh. Oke, jadi kita rapikan ini dulu ya. Di sini kita buat, oke, ini chat kita bagi lagi di page. Di page ya, karena kita aplikasi kita kecil, hanya ada 2 page mungkin di sini. Jadi kita buat strukturnya seperti ini aja. Jadi kita masukkan sini widget sorry, ini folder ya, widgets. Nah, kita akan ekstrak beberapa hal di sini. Yang pertama di list style ini kita bisa ekstrak ya. Gunanya apa? Karena kita akan gunakan berulang-ulang, jadi supaya settingannya hanya sekali. Jadi kita ekstrak ini, kita bisa ini ya, bohlam ini atau kontrol titik atau komen titik. Jadi di sini kita akan ekstrak widget, kita beri nama tadi ini apa ya, list. Oke. Ini sebenarnya list ya, kita namakan saja list style. List. Oke, kita berikan saja. Kalau tadi list page ya, di sini kita pakai list widget. Oke. Sehingga kita bisa hapus ini sisanya. Sorry, ini kita bisa hapus dan kita bisa gunakan ini berulang kali. Oke, jadi ada banyak ya. Cuman ini akan kita pisahkan, tidak dalam satu file. Jadi yang bagus seperti itu ya. Jadi kita namakan ini adalah list. Tadi apa ya? List widget ya, list widget. Nah, biar sama namanya dengan kelasnya. Oke. Itu Nacet page. Oke, kita perlu import dia di sini, sehingga di sini kita boleh hapus. Oke, nah ini error karena kita belum import. Oke. Nah, jadi tampilannya masih sama ya. Nah, dia ada error grill. Ingat, ini permasalahan cons karena ini tidak akan pernah berubah. Jadi kita bisa edit seperti ini. Oh, sorry. Karena dia semuanya tidak berubah, jadi di sini yang diminta. Jadi kita nanti tinggal hapus ini kalau kita mau buat ini lebih variatif. Oke, tapi kalau widget seperti ini di sininya statik, kita biarkan saja dulu. Oke. Lalu ini sudah lebih sederhana. List juga kita sudah buat lebih sederhana. Nah, yang di chat ini yang masih sangat berantakan. Nah, yang pertama pasti headernya yang kita akan ubah, kita akan ekstrak ya. Jadi app bar ini akan kita ekstrak. Oke, ekstrak widget, kita namakan chat header saja. Sorry, benar. Oh ya, ini nama kelas ya. Jadi chat header.
Oke, lalu kenapa ada error? Oh, sorry, ini kenapa error? Dalam cari itu can be assigned previous site. Prefix at cons. Pengaruh dia. Mana dia? Ini chat header. Dia return. Tapi ini sepertinya nggak usah ya, karena terlalu sedikit. Kita tidak usah ekstrak saja. Kita ekstrak yang ini aja. Sebentar, kita ekstraknya pelan-pelan dari body. Oke, ini ada tiga hal di sini, ada dua hal di sini. Yang pertama list, kalau kita klik ini list apa namanya, message, list message, dan inputnya ya. Jadi ya kita sebut saja input. Oke, jadi chat ini kita ekstrak dulu. Oh sorry, kita ekstrak dari expanded aja. Kita ekstrak, kita beri nama chat message. Oke. Lalu di padding kita beri nama sorry, bukan padding ya. Ini inputnya. Kita ekstrak juga. Kita beri nama input chat input kali ya. Oke, itu. Jadi sudah diekstrak seperti ini. Nah, ini kita bisa ekstrak lagi. Jadi kita beri nama dulu di sini widget kita chat message. Oke. Dot. Kita buat file baru lagi namanya chat input. Ingat ya, kalau di Flutter kita harus menggunakan underscore untuk kita tidak boleh menggunakan dash, karena kalau tidak salah di Android ya atau di iOS itu akan terjadi error, tidak bisa menerima file dengan nama dash. Oke, yang di chat kita sudah ekstrak. Yang pertama ini chat message. Oke, chat message ini juga masih besar ya, nanti kita ekstrak lagi chat message. Oke, ini perlu import material. Ada yang error? Tidak. Errornya kelihatannya di sini. Oke, tidak ada error. Lalu yang berikutnya adalah chat input. Nah, chat input ini sepertinya sudah cukup sederhana. Jadi gunanya adalah kenapa kita ekstrak seperti ini. Kalau kalian lihat kode seperti ini masih bisa lah kita mencari sesuatu di kedalamannya. Tapi kalau bentuk widgetnya seperti ini, nah ini akan menyulitkan kita ya mencari di dalamnya ini. Oke. Nah ini karena kita belum import, jadi kita import dulu widget kita. Yang lagi satu chat message. Oke. Nah, di sini kita masih perlu ekstrak. Apa yang kita bisa ekstrak di sini adalah ini anaknya ini. Sorry, per message ini ya. Jadi ini kita jadikan widgetnya sendiri. Jadi dari align, oke, dari align kita ekstrak. Jadi kita ekstrak namanya akan menjadi chat message widget. Yang tadi message ya pakai plural, di sini message satu. Oke, kita buat saja seperti itu. Oke, dan ini kita bisa hapus dulu. Nanti kita akan buat widgetnya dinamis. Oke. Nah, dia masih ada satu. Nah, ini kita pisahkan lagi ke sini, ke widget. Kita buat file baru namanya chat message. Oke, ingat import. Di sini tadi kalau kalian lihat ada banyak import ya, ada
Cupertino itu untuk iOS ya, dia akan mengikuti style OS. Nah, kita gunakan saja material, jadi ini desain dari material. Oke. Nah, ini lebih sederhana ya, masih kira-kira masih bisa dibaca lah. Nah, oke, ini kita import. Nah, permasalahan kalau ini kita perbanyak, yang ada contohnya akan menjadi cat dari kita saja yang berwarna biru. Bagaimana kalau kita ingin buat dia dinamis? Nah, kita bisa berikan parameter di dalam chat message ini. Nah, untuk membuat parameter kita bisa ada banyak cara ya. Kalau masih ingat konsep OP ya. Di sini kita bisa tambahkan seperti ini. Kita bisa tambahkan this dot kita gunakan aja me ya. Atau me, kalau itu saya dia akan berwarna biru, kalau bukan dari saya dia akan berwarna lain. Nah, ini kenapa masih ada error, karena kita belum create fieldnya. Nah, di sini kita gunakan saja final boolean, jadi itu hanya akan ada true dan false me. Nah, kalau dia parameter opsional seperti ini dan kita gunakan final seperti ini, nah ini opsional berarti ya. Kalau kita gunakan seperti ini dia boleh ya, tidak error. Tapi ini yang akan menjadi permasalahan karena dia stateless. Dan di sini kita menggunakan konstanta. Nah, kalau ini kita hilangkan, ini yang menjadi salah. Solusinya adalah kita gunakan final dan kita berikan metadata required di sini. Jadi dia wajib diisi. Nah, kalau kita perhatikan di sini nanti, nah dia akan minta ini me ini required. Jadi tidak diberi tanda tanya seperti ini. Jadi kalau tanda tanya ini adalah opsional dan ini wajib diisi, maka kita isikan di sini misalnya me true. Oke, me true di sini, me true di sini false misalnya, true lagi, false, nah, gitu ya. Jadi untuk membedakan mana chat dari kita dan mana chat dari yang bukan dari kita. Ini kita biar aja biru ya, karena kita mungkin nanti akan buat dia dinamis. Atau kita berikan cons saja di sini. Sebenarnya sudah ya. Oke, kita berikan cons. Lalu, tapi kenapa tetap seperti ini? Karena kita belum bedakan yang di sini. Kita belum bedakan mana yang me-nya true dan false ini. Kita belum bedakan warnanya. Warna itu ada di sini ya. Jadi untuk membedakan kita pakai if saja. If dia true, maka gunakan yang ini. Else, saya copy saja ini. Else, maka gunakan surface tadi ya. Surface thing on surface. Oke. Oh sorry, ini belum juga. Jadi kalau dia me, dia top right. Kalau bukan, dia alignment the top left. Oke, berhasil. Oke, itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan tema ya, material design tema.